Hasil evaluasi terhadap capaian indikator makro pembangunan antara lain pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, angka Gini rasio, tingkat pengangguran terbuka dan IPM sampai tahun 2020 baik secara nasional dan juga di Provinsi Tenggara Timur menunjukkan terus mengalami kemajuan dalam mendukung pencapaian target LPJMN dan LPJMD Provinsi NTT. Itu yang pertama, pertumbuhan ekonomi 6 sampai 6,33%. Kemudian PDRB per kapita 23 sampai 25 juta. Berikut rasio PAD 30,12%. Yang keempat inflasi 3 sampai 3,2%. Kelima indeks Gini 0,34 sampai 0,33 poin. 6 indeks pembangunan manusia 67,35 sampai 69 poin. Yang ketujuh penurunan angka kemiskinan menjadi 19,35 sampai 16,15%. Yang kedelapan tingkat stunting 16,7%. 9 tingkat pengangguran terbuka 2,5 sampai 1,9. Dan yang ke-10 indeks reformasi birokrasi 69. Hadirin yang saya hormati, prioritas pembangunan nasional dan Provinsi NTT tahun 2022 menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengintegrasikan perencanaan baik pada renja, perangkat daerah, dan SIPD dengan tujuan mengoptimalisasikan penyebaran lokasi program kegiatan, indikator, dan sumber-sumber pembiayaan yang bersumber dari guna menciptakan perencanaan yang selaras antara program pemerintah pusat dan program pemerintah daerah. Setiap usulan rencana pembangunan akan dapat disinkronkan melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial. Tema RKP 2022 adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk menjawab 7 prioritas nasional, yaitu 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas, dan 2. Mengembangkan nilai, 3. Meningkatkan SDM berkualitas berdaya saing, yang keempat revolusi pembiayaan, yang kelima memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar, yang keenam membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta yang ketujuh memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik. Selaras dengan tema nasional, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan tema LKPD tahun 2022 adalah pengembangan infrastruktur ekonomi, sosial, budaya, dan pemanfaatan sistem rantai pasok pariwisata menuju pemulihan ekonomi daerah dengan 6 prioritas daerah untuk tahun 2022, yaitu 1. Memperkuat sumber daya alam untuk memperbesar skala usaha pertanian dan pengurangan kemiskinan serta stunting. Yang kedua, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan untuk meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan publik. Yang ketiga, pengembangan rantai pasok pariwisata berbasis masyarakat melalui peningkatan sektor pertanian dan industri kreatif dan hilirisasi produk pertanian unggulan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan memperkuat pemulihan ekonomi daerah. Yang kelima, revolusi mentah dan penerapan teknologi serta informasi untuk mewujudkan reformasi birokrasi. Dan yang keenam, ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk pembangunan rendah karbon. Hadirin yang saya hormati, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 mengatur bahwa rancangan awal LKPD dibahas bersama dengan kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam forum perangkat daerah dan konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan. Pada sisi lain, rancangan renjat perangkat daerah juga dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah. Rancangan RKPD diproses sesuai tahapan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 untuk ditetapkan menjadi RKPD 2022 dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur. RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022 merupakan pedoman dalam penyusunan KUA PPAS maupun APBD 2022 yang akan ditetapkan secara bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk mendukung pelaksanaan forum perangkat daerah dan konsultasi publik RKPD Provinsi NTT tahun 2022, maka rencana kerja perangkat daerah yang telah diinput dalam aplikasi SIPD secara cermat akan dibahas dalam forum perangkat daerah
serta semakin mengerucut pada program dan kegiatan yang mendukung terwujudnya NTT Bangkit dan NTT Sejahtera. Untuk itu ada beberapa hal yang hendaknya menjadi perhatian di dalam forum perangkat daerah ini. Yang pertama, untuk mencapai target makro pembangunan NTT tahun 2022, maka pemerintah Nusa Tenggara Timur melaksanakan arah kebijakan pembangunan per wilayah yang meliputi wilayah Timor, Rote, dan Sabu, wilayah Flores dan Alor, dan wilayah Sumba. Yang kedua, pembangunan NTT melalui pengembangan wilayah pertumbuhan tahun 2022 difokuskan untuk meningkatkan penguatan rantai nilai industri pariwisata melalui PP Labuan Bajo, peningkatan pembangunan infrastruktur konektivitas yang terintegrasi, pengembangan komoditas unggulan dan sumber-sumber energi baru terbarukan, serta pembangunan Nusa Tenggara Timur melalui pengembangan wilayah pemerataan tahun 2022 difokuskan pada akses rumah tangga, pada pelayanan pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi lokal masyarakat, memperkuat UMKM dan IKM, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi digital. Yang ketiga, pengembangan pariwisata sebagai payung ekonomi Ring of Beauty dengan fokus pada pengembangan kelanjutan 7 destinasi wisata yang telah dimulai pada tahun 2019. Yang keempat, prioritas penurunan angka kemiskinan dan stunting. Yang kelima, pengembangan desa prioritas model pada 344 desa di 22 kabupaten kota. Yang keenam, dukungan anggaran untuk penanganan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk membangun kembali dampak daripada pandemi COVID-19 pada berbagai aspek kehidupan masyarakat tahun 2022, serta memberikan masukan untuk penyempurnaan rencana awal LKPD NTT tahun 2022 melalui sinergi dan keserasian program, kegiatan, indikator, serta lokasi kegiatan dan pagu anggaran antar perangkat daerah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada para pimpinan perangkat daerah dan kita semua yang terlibat atas kerjasama dan kerja bersama-sama yang telah kita lakukan untuk pencapaian pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kita cintai dan kita banggakan. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan mengawali kegiatan ini, dan akhirnya memohon karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, forum perangkat daerah dan konsultasi publik RKPD Provinsi NTT tahun 2022, tetap untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD NTT tahun 2022 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Tuhan memberkati kita semua. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Nam Budaya, salam kebajikan. Salam. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pidato pembukaan Pak Sekda tadi yang dibawakan oleh Pak Asisten, saya menggarisbawahi pernyataan yang mengatakan penyamaan persepsi. Saya kira ini penting sekali untuk kita pahami. Jadi beberapa hal yang akan saya kemukakan di sini mungkin kita semua sudah pernah dengar, juga sudah tahu, tapi karena ini untuk penyamaan persepsi, tidak salah kalau kita lihat, dengar, atau bicarakan lagi, biar betul-betul kita persepsinya sama. Sudah sering dengar bahwa pendekatan pembangunan kita di NTT harus melibatkan semua pemangku kepentingan, atau kita menggunakan istilah inklusif. Artinya apapun kita buat, ini harus untuk semua orang, oleh semua orang, dan untuk kebaikan semua pihak. Inklusif. Prinsip inklusifme ini harus kita pegang. Kita juga ingin membangun NTT sebanyak mungkin, sedapat mungkin dengan kekuatan yang kita miliki. Karena kita semua tahu provinsi ini, daerah ini memiliki berbagai macam kekuatan sumber daya yang sampai dengan saat ini belum kita manfaatkan secara optimal. Jadi kita pakai dulu apa yang kita punya. Istilah yang kita gunakan,
local resource based atau pembangunan berbasis kekuatan yang kita miliki sendiri. Pendekatan yang ketiga yaitu harus berkelanjutan, karena kita ngomong pembangunan bukan ngomong karena ada generasi berikut setelah kita. Tapi juga pembangunan jangan sampai berhenti di tengah jalan karena kita salah strategi. Kita mau buat sesuatu, salah menghitung, ternyata sumber dayanya tidak cukup, akhirnya belum sempat berkembang, dia sudah berhenti, sudah habis. Kita pikir kita punya, ternyata kita tidak punya. Kita sudah melakukan investasi untuk membangunnya, ternyata investasi tersebut berhenti di tengah jalan karena tidak bisa dilanjutkan. Kita pikir kita bisa jual sesuatu, ternyata pasarnya sudah jenuh. Setelah kita buat tidak laku, tidak beli, maka dia berhenti. Itu maksudnya berlanjut. Kita begitu bernafsu membangun sehingga lingkungan kita rusak. Akhirnya ya harus berhenti di tengah karena alam menghukum kita dengan berbagai macam bencana. Itu maksudnya sustainable. Jadi ini harus selalu ada di kepala kita. Kita bisa saja ingin sesuatu, tapi kita harus hitung ini bisa berlanjut atau tidak. Terutama yang strategis itu harus kita kuasai. Ini dalam istilah pembangunan ekonomi, pembangunannya itu global supply chains. Ini tidak harus kita kuasai semuanya, tapi yang strategis itu harus kita kuasai. Kalau kita membangun sektor peternakan, apa yang strategis, mata rantai mana yang strategis di sektor peternakan? Salah satu mata rantai yang strategis di sektor peternakan adalah pembibitan. Tanpa bibit, tidak mungkin kita bangun peternakan. Mata rantai mana lagi yang strategis? Pangan. Tanpa pangan, komponen pangan di sektor peternakan bisa sampai dengan 40-50%. Itu komponen biaya membangun peternakan. Itu ada di pangan. Mata rantai itu harus kita kuasai. Bahan baku untuk pakan ternak. Ini 50% sampai 60% jagung. Kita harus kuasai pertanian tanaman pangan, khususnya jagung ini. Jadi itu yang dimaksudkan dengan menguasai mata rantai yang bersifat strategis. Baru kita yang mengendalikan ekonomi kita. Itu yang saya maksudkan dengan semua mata rantai basis, atau biasanya ini di sektor hulu. Tapi hulu itu yang harus kita pegang. Jadi ada pembenihan atau pembibitan bahan baku untuk industri pengolahan. Kalau kita mau membangun itu industri pengolahan makanan atau minuman atau pakan ternak, bahan bakunya bukan didatangkan dari daerah lain, dari Surabaya atau dari import, tapi harus kita kuasai. Baru industri tersebut bersifat sustainable, dapat berlanjut. Karena itu implikasinya komoditi yang kita perdagangkan harus berupa barang olahan, baik setengah jadi, kalau bisa barang jadi. Ini agar selain rantai pasoknya ada di kekuatan ekonomi NTT, tapi juga rantai nilainya terjadi di dalam perekonomian NTT. Jadi kalau kita kuasai rantai pasok, terutama yang strategis, maka tambahan nilai melalui rantai nilai itu juga terjadi di NTT. Inilah yang akan menyumbang pada pertumbuhan ekonomi, karena proses multiplier terjadi di dalam NTT. Dalam beberapa kesempatan kita selalu dengar Pak Gubernur menggunakan contoh dari hasil penelitian Prisma dan teman-teman dari Undana. Ini sebagai contoh saja bahwa pada tahun 2019 kita mengimpor pakan ternak. Jadi ini daerah ternak. Kita mengimpor pakan ternak khusus untuk babi dan ayam. Data yang mereka temukan itu uang yang kita pakai untuk beli makanan babi dan ayam itu berjumlah 1,84 triliun rupiah. Ini hanya satu contoh saja. Kita bayangkan saja kalau 1,84 triliun itu katakanlah 60% ada dibelanjakan di NTT, membeli jagung petani, membeli tepung ikan dari pabrik tepung ikan di NTT, membeli daun hijauan, kelor atau rumput dari NTT, maka itu sekitar 1 triliun paling sedikit akan berputar dalam ekonomi NTT. Sedapat mungkin kita mendekati
swasembada. Karena pangan ini salah satu komoditi yang menguras sumber daya keuangan NTT. Selama kita beli pangan dari luar, impor pangan dari luar, selama itu juga efek multiplier tidak akan terjadi di NTT, tapi akan menguntungkan daerah lain. Ini bukan berarti NTT harus bersifat eksklusif, tapi ini karena kondisi NTT. Kondisi NTT, kita berharap karena kita ingin membangun dengan cepat perekonomian NTT, maka sebanyak mungkin dan sedapat mungkin semua pengeluaran investasi itu berada di dalam NTT supaya dia bisa memutar roda ekonomi NTT. Mengapa kita tidak mengembangkan juga biofarmaka untuk mengembangkan obat-obatan untuk kebutuhan yang sudah umum ya, untuk kebutuhan obat-obatan di NTT. Nah, siapa pelaku ekonomi utama di NTT? Itu petani, peternak, nelayan. Mereka inilah yang kita sebut sebagai pemegang basis ekonomi NTT. Jadi kalau kita mau bangun dasar yang kuat, apakah itu pariwisata, apakah itu sektor-sektor ikutan dari pariwisata, tapi basisnya, fondasinya harus kuat. Jadi penguatan basis ekonomi NTT itu memang sudah wajib. Basis kita ada di mana? Basis kita secara tradisional, secara struktur itu ada di pertanian, khususnya tanaman pangan dan hortikultura, ada di peternakan, ada di perikanan. Ini basis utama. Nah, yang terakhir, kita semua sudah tahu, semua ini hanya bisa jalan jika tersedia infrastruktur secara cukup, baik jumlah maupun kualitasnya. Dan yang terpenting, itu kita semua tahu, basic air, listrik, dan jaringan transportasi sehingga terjadi konektivitas tadi. Ring of beauty untuk pariwisata hanya bisa terjadi jika ada konektivitas antara satu objek wisata atau satu destinasi dengan destinasi lainnya. Mobilitas barang, perdagangan, orang, itu juga hanya akan terjadi jika konektivitasnya terjadi. Jika konektivitasnya ada. Ini tujuannya selain untuk memperlancar arus barang, arus orang, itu juga sekaligus bisa menurunkan biaya logistik. Salah satu beban berat kita dalam membuat ekonomi kita agar kompetitif adalah tingginya biaya logistik, terutama ongkos transportasi. Sekedar saya garis bawahi saja, kenapa pariwisata menjadi prime mover, kita semua sudah tahu. Hanya supaya kita lihat sekali lagi, kenapa kita angkat pariwisata sebagai penggerak atau motor pendorong atau penarik. Itu karena dari hasil kajian kita, dari hasil penelitian kita, lihat pariwisata ini memiliki kemampuan atau keunggulan, baik keunggulan yang kita sebut keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif. Komparatif karena kita mempunyai sektor pariwisata kita ini satu yang terbaik di Indonesia. Kalau kita tidak mau katakan salah satu yang juga terbaik di dunia, itu secara komparatif dia unggul. Tapi juga karena biaya atau tingkat harga, biaya hidup di Indonesia pada umumnya, di NTT pada khususnya itu masih relatif rendah dibandingkan dengan negara lain, maka kita juga bisa menyajikan industri ini secara kompetitif. Nah, kalau satu ekonomi mempunyai dua keunggulan ini, dia dengan mudah bisa bersaing atau bisa ikut dalam naik di panggung ekonomi global. Sedang dipercayakan untuk menjadi penjabat Bupati Belu, dan terhitung mulai hari Jumat kemarin, sehingga beliau sudah mulai bertugas di sana. Saya mewakili beliau untuk menyampaikan materi mekanisme perencanaan dan penganggaran berdasarkan Kemendagri nomor 77 tahun 2020. Pak Prof.
Romeo yang kami hormati, Bapak Asisten 2 yang kami hormati, Bapak Ibu pimpinan OPD, langsung lanjut ke dasar hukum. Dasar hukumnya saya tidak ulas, sudah terdisplay dan tidak bisa di sharing. Ya, selanjutnya, ya kita lihat asas umum APBD. Next, ya. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. Kemudian fungsi APBD demikian, prinsip-prinsip penganggaran itu pendapatan dan belanja, kemudian pembiayaan itu yang sangat diperhatikan untuk penyusunan APBD itu. Selanjutnya hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran. Yang pertama ini the most important adalah prosedur dan waktu penyusunan RKPD dan APBD. Sekali lagi menurut saya ini adalah yang paling penting. Kenapa? Kita selalu terkendala dengan waktu. Kita pikir besok lagi masih bisa, besok lagi masih bisa, besok lagi masih bisa. Kemudian kita kaget tiba-tiba tanggal 31 Mei. Ini RKPD sudah harus selesai dan ini tahunnya. Dan selama beberapa tahun ini RKPD sorry to say, tapi selalu melambat. Dan ini kita sudah mulai at the right time. Saya harap kita akan mengakhirinya at the right time juga sesuai dengan schedule yang ditetapkan. Jadi akhir Mei itu RKPD selesai. Nah, masalah selama beberapa tahun ini adalah kita mempunyai sistem yang baru. Terutama tahun lalu ya, kita punya sistem yang baru dan kemudian dari pusat kita masih berbeda pendapat di SIPD yang ini atau yang itu. Nah, untuk tahun ini tidak ada lagi SIPD itu dan ini, tetapi ada satu SIPD .kemendagri.go.id. Jadi input di sana itu adalah input RKPD, KUA dan kemudian RKA. Jadi APBD. Nah, kalau saya kemarin masih cek posisinya input di mana, itu katanya masih di SIPD.go.id. Silakan. Kalau masih tetap itu, saya tetap tutup untuk input ulang pada sistem yang kami rekomendasi. Kenapa demikian? Kita sudah jawab kepada KPK bahwa RKPD, KUA dan kemudian seterusnya sampai APBD itu sudah synchronize. Tidak boleh ada namanya kegiatan atau program yang muncul di KUA tetapi tidak ada di RKPD. Tahun lalu mempunyai kesulitan karena sistem yang berganda ini. Kemudian ketika synchronize itu ada masalah sehingga ada sebagian besar dari sub kegiatan dan juga kegiatan bahkan program yang dia lari kiri kanan dan tidak temu, sehingga tahun lalu ketika kami mau memunculkan kembali, kami pakai momen namanya membuat berita acara baru untuk munculkan kegiatan sesuai dengan RKPD seharusnya.